Metamorfosis pada hewan. Pengertian: metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya. Dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda pada setiap stadium. Metamorfosis juga dikendalikan oleh hormon, sehingga tubuh hewan bertambah, jaringan terorganisasi, dan bagian-bagian tubuh kembali terbentuk. Beberapa serangga, amfibi, molusca, echinodermata, dan tunicata mengalami metamorfosis, yang biasanya disertai perubahan habitat atau kelakuan. Jenis metamorfosis dan contoh hewannya. Oke, jadi metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Saya akan bantu menjelaskan pengertian beserta contoh dari kedua jenis metamorfosis tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang metamorfosis sempurna, atau dengan kata lain, holometabola. Metamorfosis ini ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku. Tahapan dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan katak. Nah, saya akan membahas lebih lanjut dari tahapan metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah telur. Telur yaitu bagian awal kehidupan dan akan terus tumbuh melalui suatu proses tertentu yang mengubahnya menjadi makhluk hidup. Yang kedua adalah larva. Larva adalah hewan muda yang bentuk dan sifatnya berbeda dengan dewasa. Yang ketiga adalah pupa. Pupa adalah kepompong di mana pada saat itu serangga tidak melakukan kegiatan. Pada fase pupa terjadi penyempurnaan dan pembentukan organ. Yang terakhir atau yang keempat adalah imago. Imago adalah fase dewasa atau fase perkembangbiakan. Di sini saya memiliki contoh metamorfosis sempurna. Contoh yang saya ambil adalah proses metamorfosis dari hewan katak. Katak adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, mencangkup 4 tahapan, yaitu telur, kecebong, katak berekor, dan katak dewasa. Selama proses metamorfosis, ada 2 hormon yang berperan dalam mengontrol transformasi katak. Dari tahapan telur sampai katak dewasa, 2 hormon tersebut adalah prolaktin dan tiroksin. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai tahapan metamorfosis pada katak. Tahap pertama yaitu telur katak. Proses ini diawali dengan pelepasan telur oleh katak betina di dalam air, yang kemudian dibuahi sang katak jantan. Proses pembuahan ini disebut fertilasi eksternal. Pembuahan ini sangat rentan terjadi kegagalan akibat predator berupa ikan, arus air yang kuat, dan gangguan lainnya. Telur katak hidup berkelompok karena memiliki semacam lendir lengket, berfungsi melindungi sel telur. Telur katak akan menetas dan menjadi larva setelah berusia 21 hari. Tahap yang kedua adalah kecebong.
Pada tahap ini, kecebong atau berudu katak memakan sisa makanan dari cangkangnya hingga fungsi tubuhnya berkembang dan memungkinkannya mencari makan sendiri. Kecebong mengalami pembentukan organ insang, ekor, dan mulut sampai tubuhnya terbentuk sempurna. Tahap ketiga, katak muda atau katak berekor. Metamorfosis katak berlanjut hingga akhirnya memasuki tahapan katak muda di minggu ke-12. Pada tahap ini, kecebong mengalami perubahan bentuk menjadi katak berekor. Perubahan itu diantaranya ingsan menghilang, ekor memendek, mulut melebar, dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda sudah dapat beraktivitas di daratan dan mulai meninggalkan perairan. Sistem pencernaan katak pun akan diadaptasi menjadi karnivora, sang pemakan serangga. Tahap ini hanya berlangsung selama 3 minggu hingga katak muda sempurna menjadi katak dewasa. Tahapan yang terakhir atau tahap yang keempat adalah katak dewasa. Katak muda bermetamorfosis menjadi katak dewasa di minggu ke-16. Pada tahapan ini tubuh katak sudah terbentuk dengan sempurna. Katak sudah tidak mempunyai ingsan dan mulai bernapas menggunakan kulit dan paru-parunya. Dalam metamorfosis ini, katak sudah tidak memiliki ekor, serta kakinya tumbuh kuat dan ada selaput di antara tiap jarinya. Katak dewasa tidak lagi hidup di air dan hanya menuju perairan saat musim kawin. Oke, jadi kita akan berpindah untuk membahas jenis metamorfosis yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau kata lainnya heterometabola. Nah, jadi perbedaan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk serangga yang baru menetas atau nimfa tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Tahapan metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase larva dan pupa. Bentuk tubuh nimfa hampir sama dengan bentuk dewasanya, yang membedakan adalah ukuran tubuhnya. Setelah mengalami fase nimfa, hewan berkembang menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, belalang, dan jangkrik. Berikut ini adalah tahapan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah telur, yaitu bagian awal kehidupan dan akan terus tumbuh melalui suatu proses tertentu yang mengubahnya menjadi makhluk hidup. Tahap kedua yaitu nimfa. Nimfa adalah bentuk tubuh hewan muda dari kelompok hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Saat telur menetas, bentuk nimfa serupa dengan individu dewasa, tetapi ukuran tubuhnya kecil dan belum bersayap. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga adalah imago. Imago adalah fase dewasa atau fase perkembangbiakan. Di sini saya mengambil contoh metamorfosis atau daur hidup kecoa. Metamorfosis adalah proses perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya perubahan fisik atau bentuk dari fase kelahiran hingga dewasa. Metamorfosis pada kecoa disebut juga metamorfosis tidak sempurna atau sederhana karena hanya melalui 3 tahap, yakni tahap telur, nimfa, dan dewasa. Daur hidup kecoa dimulai dari telur menetas, dilanjutkan dengan tahap nimfa, dan berkembang menjadi kecoa dewasa. Hal ini juga yang menyebabkan metamorfosis kecoa tidak sempurna,
karena bentuk hewan muda ini menyerupai bentuk kecoa dewasa. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai siklus dari daur hidup kecoa. Nah, fase yang pertama yaitu fase telur. Setelah 3-7 hari perkawinan, kecoa betina akan menghasilkan telur yang berbentuk seperti kapsul atau disebut kapsul telur atau oteco dengan ukuran sekitar 8-10 mm. Setiap spesies kecoa memiliki bentuk kapsul telur yang berbeda-beda, dan hal ini sering digunakan untuk mengidentifikasi jenis spesies kecoa tertentu. Jumlah telur yang dihasilkan bervariasi tergantung dari spesies kecoa. Namun, secara umum kecoa betina dewasa mampu menghasilkan antara 16 hingga 40 sel telur selama hidupnya dan setiap kapsul telur berisi 15 embrio. Kecoa betina akan membawa telur ini di ujung perutnya ketika belum menemukan tempat yang aman untuk meletakkan telur mereka. Fase ini berlangsung selama 24 sampai 38 hari atau sekitar 6-7 minggu tergantung kondisi lingkungannya dan jenis spesiesnya. Fase yang kedua adalah fase nimfa. Telur yang menetas akan berubah menjadi nimfa. Ukuran nimfa sendiri bervariasi tergantung dari jenis kecoa tersebut. Pada fase ini, nimfa akan mengalami pergantian kulit atau moulting hingga mencapai usia dewasa. Saat terjadi penempatan kulit kecoa yang berwarna putih akan perlahan berubah menjadi warna gelap, dan tubuhnya yang lunak juga akan berubah menjadi lebih besar serta menekan. Setiap spesies nimfa memiliki rentan waktu yang berbeda-beda untuk mencapai tahap dewasa. Namun, umumnya nimfa akan menjadi dewasa setelah 9 bulan dan melalui banyak penempatan kulit sebanyak 8 kali. Pengganti kulit yang terakhir, nimfa akan dilengkapi dengan sayap. Oke, jadi fase yang terakhir atau fase dewasa. Setelah melewati penggantian kulit selama fase nimfa, maka kecoa sudah memasuki tahap dewasa yang ditandai dengan adanya sayap. Secara umum, total masa hidup kecoa berkisar antara 3-4 bulan hingga 2 tahun, tergantung jenis spesies dan kondisi lingkungan. Mereka akan kembali bermetamorfosis yang tidak sempurna ini. Sekian video dari penjelasan saya mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sampai jumpa di video berikutnya. Audio Jungle.